Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat sebenarnya untuk market cap secara overall ini mengalami kenaikan ya, karena terakhir kita pantau itu di area 1,2, saat ini berada di area 1,21 teman-teman. Dan untuk Bitcoin dominance ini ada penurunan juga, terakhir kita lihat itu di area 48,4 ya. Kali ini berada di area 48,3. Semoga saja Bitcoin dominance ini turun agar altcoin ini dikasih napas gitu teman-teman ya. Selama Bitcoin dominance ini nggak turun, kita nggak ada harapan nih buat altcoin naik gila-gilaan gitu ya kan. Nah, harapan dari kita adalah Bitcoin dominance ini turun dulu gitu loh ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman untuk fear and greed-nya sendiri ya, dia berada di range netral di area 56. Sebenarnya sempat turun juga di area 53 ya. Ini naik lagi. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat secara overall keadaan market cryptocurrency ya teman-teman, dimana kalau kita lihat altcoin ya di sini mengalami penurunan karena induknya juga mengalami penurunan, yaitu Bitcoin ya. Di tengah keadaan bear market, di tengah penurunan yang seperti ini teman-teman, ada kabar baik nih buat kita semua teman-teman, kabar baik, dan perlu kita doakan semoga ini jebol gitu. Ketika ini jebol teman-teman, ketika ini jebol tidak menutup kemungkinan ya kan alt session mungkin dimulai gitu ya. Mantap jiwa. Kita lihat teman-teman informasinya. Jadi dikutip dari Watcher Guru teman-teman, di mana hanya di Amerika Serikat ya, anggota Kongres Amerika Serikat Rich Torres meminta Ketua SEC Gary Gensler untuk menghentikan serangannya pada kripto, mengatakan bahwa cryptocurrency bukanlah sekuritas. Oke, kalau kita mengacu pada anggota Kongres ya Amerika Serikat sana, dia kan sudah ngajuin RUU juga ya teman-teman ya, dimana RUU tersebut sebenarnya untuk melengsarkan Gary Gensler ini ya, karena Gary Gensler ini bisa dikatakan orang yang tidak suka gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, orang yang tidak suka dengan adanya cryptocurrency itu kalau menurut saya. Maka dari itu di sini Kongres, anggota Kongres teman-teman meminta agar Gary Gensler ini ya tidak menghentikan lah ya, untuk menghentikan serangannya pada cryptocurrency. Dan ini ada proposalnya ya teman-teman, yang dimana isinya intinya ya itulah ya, untuk menghentikan serangan terhadap kripto gitu. Mantap ya. Nah, informasi yang berikutnya, di mana Societe Generale ya menjadi perusahaan pertama yang menerima lisensi kripto di Prancis. Wow ya. Jadi mantap jiwa ya, Societe Generale lebih sering disebut sebagai SUCGen telah menjadi perusahaan pertama yang menerima lisensi kripto di Prancis. Divisi kripto perusahaan Fincher SG Fork mendapatkan beberapa layanan yang dilisensikan pada 18 Juli kemarin. Regulator pasar keuangan Prancis, Autorage dan French telah secara resmi menandai perusahaan tersebut untuk menyediakan layanan menyimpan aset digital. SG Fork sekarang juga memiliki lisensi untuk mendorong jual beli kripto dan aset digital lainnya. Paralelnya itu juga memenuhi syarat untuk menerima dan mengirimkan pesanan kripto pihak ketiga. Nah, jadi kalau kita berbicara kripto ya bukan hanya Bitcoin tentunya ya, melainkan mata uang digital yang sejenis kripto ya, tinggal peraturan sana mana aja yang mau ditaruh kan gitu. Nah, semakin mantap jiwa juga kan. Nah, di mana informasi yang berikutnya masih dari Watcher Guru ya, kandidat Presiden Robert F. Kennedy Jr. mengumumkan rencana untuk mendukung dolar Amerika Serikat dengan Bitcoin jika terpilih pada tahun 2024. Nah,
Maka beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman masih ingat ya kan, kita sudah pernah membahas nih calon kandidat presiden Amerika Serikat yang pro dengan kripto gitu ya. Karena jadi kali ini datang dari Robert F, teman-teman, di mana dia ketika nanti terpilih menjadi presiden di Amerika Serikat sana pada tahun 2024, maka di sini kalau secara garis besarnya ya akan mendukung dolar Amerika Serikat ini di backup oleh Bitcoin. Mungkin seperti itu ya, yang awalnya di backup oleh emas dan sebagainya ya. Kali ini bisa di backup juga dengan Bitcoin. Maka dari itu ini akan menjadi momentum hal yang positif, karena saya yakin tahun 2024 ketika terjadi pilpres nanti teman-teman, di sini akan terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan untuk cryptocurrency gitu loh ya. Mantap jiwa. Dan selain informasi tersebut teman-teman, di mana SEC menyebutkan ya 8 permohonan Bitcoin ETF di Federal Register. Oke ya, jadi kita udah tahu lah bahwasanya aplikasi ETF spot ini udah disetujui, cuman belum ketok palu ini akan bisa di launching apa enggak gitu. Saat ini sudah masuk ke dalam Federal Register, di mana ini akan ditinjau benar-benar gitu teman-teman ya, di mana dengan 8 pelamar berbeda yang disebutkan dalam daftar federal resmi, jam perusahaan ETF Bitcoin Spot, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC akan dimulai pada hari Rabu, yaitu kemarin teman-teman, hari Rabu kemarin. Kalau di Amerika Serikat mungkin hari ini ya, itu udah mulai ya teman-teman, udah mulai untuk ditinjau gitu ya. Regulator telah meminta konsultan publik melalui dokumen yang diterbitkan minggu lalu. Nah, raksasa manajemen aset BlackRock, Fidelity telah memimpin masuknya aplikasi ETF Bitcoin Spot selama sebulan terakhir. Namun SEC tidak pernah menyetujui pembuatan layanan tersebut. Banyak yang memperkenalkan bahwa hal ini dapat berubah dengan masuknya entitas keuangan tradisional. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya, SEC persetujuan ETF spot Bitcoin ya teman-teman ya, ini diatur untuk dimulai. Nah, SEC secara resmi akan melihat jam persetujuan spot Bitcoin ETF mulai berdetak Rabu ini. Nah, Rabu ini ya teman-teman, hari ini bisa dikatakan seperti itu. Secara resmi ya, untuk melihat atau meninjau persetujuan Bitcoin Spot ETF. Nah, ketika ini nanti disetujui, ketika ini ketok palu, oke, kamu bisa memperdagangkan Bitcoin Spot ETF. Nah, perusahaan-perusahaan besar, 8 perusahaan besar ini akan secara berbondong-bondong teman-teman untuk mengambil kripto, terutama Bitcoin. Oke, dia akan membeli Bitcoin, entah dia beli dari miner, entah dia beli dari exchange gitu teman-teman ya. Ini akan berdampak positif pada Bitcoin. Kita tahu lah kiblat daripada kripto adalah Bitcoin. Ketika Bitcoin price harganya ini mengalami lonjakan harga, ya tidak menutup kemungkinan ekor daripada Bitcoin ini juga akan ngikutin pergerakannya teman-teman. Bisa dikatakan kayak ular ya. Bitcoin ini kepalanya mau jalan naik ya, ekornya akan mengikuti secara pelan-pelan naik juga. Ketika Bitcoin ini kepalanya turun, ya secara tidak langsung altcoin juga akan mengikuti penurunan gitu teman-teman ya. Jadi di sini daftar federal ya, menurut Coindex mengutip sejumlah aplikasi yang diajukan selama sebulan terakhir, jam pada keseluruhan proses peninjauan untuk aplikasi akan dimulai ketika pengajuan tersebut dipublikasikan di Register. Nah, secara khusus Register adalah publikasi harian pemerintah Amerika Serikat yang mencangkup perintah eksekutif, peraturan atau agensi dan dokumen lain yang harus dipublikasikan oleh undang-undang. Oke. Jadi dalam pelamar untuk ETF spot Bitcoin ini berasal dari BlackRock, Bitwise, Fidelity, WisdomTree, VNeck, Invesco, Rush, dan Vickrey. Semuanya perusahaan ini berusaha menyediakan ETF Bitcoin spot pertama yang disetujui di negara tersebut, melarang apa yang telah menjadi tren lama penolakan dari SEC. Ingat, ketika semua entitas besar ini disetujui untuk aplikasi spotnya, maka akan terjadi gelontoran dana triliunan US dollar masuk ke Bitcoin dan mungkin sebagian masuk ke altcoin juga gitu teman-teman. Nah, jadi ini bisa menjadikan
acuan buat kita semua dan kita pantau nih nanti ke depannya hasilnya akan seperti apa gitu, dan ketika hasilnya positif maka terjadilah ledakan di kripto. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.